Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Supriyadi. Profesi saya sebagai dokter spesialis kelautan dan saya ditugaskan di RSUD Kepulauan Seribu di bagian kedokteran penyelaman dan hiperbarik. Pada sesi ini kita akan membahas tentang binatang-binatang berbahaya laut atau yang disebut dangerous marine animal. Ya. Mungkin teman-teman penyelam atau rekan-rekan penyelam semua sudah banyak mengenal binatang-binatang laut ini, ya, dan bahayanya apa akan kita bahas pada hari ini. Yang banyak terjadi sengatan binatang laut di Kepulauan Seribu adalah stonefish. Ya. Stonefish adalah ikan yang mirip kayak batu, ya, mirip kayak seperti batu. Bisanya cukup bisa membunuh kalau penanganan lukanya tidak betul, ya. Nah, stonefish ini banyak berdiam diri di bawah pasir ataupun di bebatuan. Kalau terinjak, durinya akan menancap di kulit dan racunnya akan menyebabkan reaksi anafilaktik pada korbannya, ya, dan ini dapat membunuh korbannya. Penanganan pertama, kalau dulu sistemnya adalah dilakukan pembersihan luka, yaitu diberi demang, lukanya kita sayat, kita bersihkan. Tetapi yang model sekarang cukup dengan fiksasi atau imobilisasi, ya, kemudian dihangatkan, ya, direndam di air hangat, kemudian korbannya, yang penting korban harus tenang, tidak banyak gerak, ya. Kita berikan obat-obat anti infeksi dan anti radang, ya. Karena nanti efek daripada racun ini adalah seperti anafilaktik shock, ya. Jadi harus kita berikan anti radang ataupun anti inflamasi. Kemudian yang kedua adalah stingray atau yang namanya ikan pari, kalau orang pulau bilang ikan pari. Ini membedakan sengatannya dengan stonefish adalah kalau ikan stonefish atau ikan batu ini menusuknya di telapak kaki, ikan pari dia seperti bayonet, ya. Stingray dia menancapnya di bagian atas kaki, ya, bisa dekat mata kaki, dan kadang-kadang terlihat sisa dari bayonet ataupun yang kita sebut stingray tadi nempel di luka akibat tusukan tadi, ya. Penanganannya bisa dua model. Kalau dalam zaman dulu biasanya kita bersihkan luka, kita buang sengatannya, ya, kemudian kita bersihkan lukanya, kita berikan anti infeksi, kemudian kita berikan juga anti radang dan anti alergi, ya. Karena racunnya mirip dengan stonefish, ya. Dia akan menyebabkan seperti reaksi anafilaktik. Kalau penanganan sekarang bisa juga cukup dengan imobilisasi. Yang penting tungkainya yang kena jangan banyak digerakkan, kemudian direndam air hangat, ya, air hangat supaya terjadi vasodilatasi, korbannya nyaman, tidak sakit lagi, berikan anti penghilang sakit, anti infeksi, anti radang, ya. Nah, itu adalah dua ikan yang mirip, ya. Kalau di sini stonefish biasa disebut ikan lepok, kalau ikan pari di sini atau stingray biasa disebut sebagai ikan mengkek, ya. Kasusnya cukup banyak di Kepulauan Seribu. Kemudian yang banyak lagi adalah ubur-ubur, ya. Ubur-ubur kita sudah biasa kenal, ya. Kalau biasa main di laut akan ketemu ubur-ubur. Ubur-ubur ini mempunyai tentakel. Tentakelnya banyak seperti panah-panahnya. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya luka di kulit kalau kita nggak pakai alat proteksi atau wetsuit, ya. Nah, tentakel ini bisa menembakkan seperti panah-panah. Ini kalau nempel atau menancap di kulit akan menyebabkan iritasi. Kalau tidak ditangani dengan benar juga, terutama ubur-ubur yang besar seperti Portugis man war, ya, itu cukup berbahaya, bisa membunuh korbannya. Nah, ini harus kita atasi. Pertama kali kita bersihkan dulu. Kalau kita punya larutan cuka juga bisa untuk membersihkan lukanya, atau kalau penyelam-penyelam biasa kalau di pasir dibersihkan pakai pasir yang hangat, ya. Kalau kita punya krim untuk anti alergi ataupun anti
Radang juga bisa kita berikan, reaksinya cukup cepat. Berikan krim anti alergi, anti radang ya. Lukanya akan mengecil, kalau perlu kita berikan obat yang diminum untuk anti radang ataupun anti alerginya. Kemudian berikutnya selain ubur-ubur juga banyak ditemukan di sini adalah bulu babi. Ya, bulu babi atau sea urchin ya. Sea urchin ini cukup mengganggu penyelam-penyelam. Bila kena durinya nancap ya, dia rapuh, gampang patah ya. Gampang patah dan patahannya ini nggak bisa kita ambil pakai pinset, kita tarik nggak bisa karena rapuh ya. Jadi cukup pertama kalau di lapangan kita berikan saja amoniak ya. Larutan amoniak nggak usah pekat-pekat, yang encer aja amoniak sekitar 1% atau 2% kita berikan sekitar berapa menit sampai lunak ya. Setelah lunak amoniak kita ketok, biasanya hancur sendiri dan sakitnya hilang. Itu baru pertolongan pertama untuk bulu babi. Bulu babi ini tidak beracun ya, tidak toksik ya. Penanganannya cukup sederhana tapi efektif ya. Kalau kita bawa obat dari luar negeri ada yang produk dari luar namanya Stop Sting. Stop Sting cukup bagus ya, nggak perlu diketok-ketok. Kita berikan di daerah luka yang kena tusukan bulu babi, dia akan lunak sendiri. Selanjutnya adalah binatang yang banyak berbahaya di laut adalah ikan hiu. Tapi kalau di Pulau Seribu jarang ya. Ikan hiu kita tahu yang bahaya ada white shark. Kalau white shark di Pulau Seribu tidak ada ya. Jadi kebanyakan white shark adalah di bagian Indonesia Timur, terutama di Australia, ke arah Australia. Atau hiu martil di Papua atau Irian. Kalau di sini hiunya nggak ada yang besar-besar, kecil-kecil dan jarang sekali bertemu dengan penyelam ya. Tapi seandainya terjadi gigitan ikan hiu, yang pertama kali harus kita lakukan adalah menghentikan perdarahan ya. Tentunya kalau kita mendapatkan pasien yang keadaan emergensi, jangan lupa kita lakukan initial assessment ya. Initial assessment kita lakukan penilaian pasien, kembali lagi ke pelajaran basic life support. Pertama kali kita lakukan primary survey, secondary survey. Primary survey-nya adalah ABC, airway, breathing, circulation. Kemudian secondary survey-nya adalah head to toe examination. Kita lakukan pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung jari kaki ya. Jadi kita periksa lukanya di mana. Setelah ABC oke, primary survey oke, baru kita lakukan tindakan penghentian perdarahan. Kalau terjadi gangguan ABC artinya terjadi henti jantung, henti nafas, kita lakukan dulu RGP. Kalau sudah stabil baru kita lakukan penghentian daripada perdarahannya. Kalau bisa simultan, misalnya kita banyak penolongnya, bisa kita lakukan sekaligus. Yang satu mengatasi airway, breathing, circulation, yang satunya lagi mengatasi perdarahannya. Intinya itu, penyerapan pertama life savingnya adalah seperti itu. Selanjutnya setelah stabil, perdarahan sudah teratasi, baru kita lakukan pemberian obat-obat anti infeksi, kemudian obat-obat anti perdarahan, anti radang dan sebagainya. Tapi intinya adalah lakukan primary survey, secondary survey. Nah setelah hiu, walaupun di sini jarang, kemudian ular laut. Ya, ular laut di sini juga jarang ya, di Kepulauan Seribu jarang ada ular laut. Mungkin kalau rekan-rekan penyelam yang menemukan ular laut, sebaiknya dihindari. Kalau sampai terjadi gigitan ular laut, yang pertama kali lakukan adalah sama ya, lakukan primary survey, secondary survey, penilaian. Kalau ABC-nya aman, tenangkan korbannya. Korbannya harus ditenangkan, jangan sampai gelisah. Karena kalau gelisah, denyut jantung makin cepat, maka penyebaran racunnya akan makin cepat. Kita masih punya waktu sekitar kira-kira 48 jam. Ya. Jadi pertama kali tenangkan korban, kemudian kita bersihkan lukanya. Kalau zaman dulu kita lakukan sayatan, kita bersihkan lukanya, kita lakukan suction pakai mekanik suction ya, ataupun pakai suction elektrik ya. Kalau di lapangan nggak ada elektrik, kita lakukan pakai mekanik, ada alatnya di snake bite kit. Tapi sekarang penanganannya agak berbeda. Sekarang lebih banyak lakukan imobilisasi, tenangkan korban, kemudian kirim ke rumah sakit. Nanti selanjutnya rumah sakit yang akan menentukan penilaiannya. Selama masih belum terjadi gejala sistemik, biasanya tidak diberikan serum anti bisa ular ya.
Sedangkan serum mati bisa ular di Indonesia juga belum ada untuk ular laut ya. Serum bisa ular yang beredar di Indonesia adalah produksi Bio Farma, BioSafe ya. BioSafe itu hanya untuk 3 jenis ular saja, yaitu untuk jenis ular kobra atau naja, namanya bahasa latinnya Naja sputatrix atau naja Sumatera ataupun kobra Jawa, naja Jawa ya. Kemudian untuk jenis ular tanah ya, Rhodosoma, kemudian juga untuk jenis ular belang atau Bungarus fasciatus. Cuma untuk 3 jenis spesies ular itu aja yang serum mati bisa ular yang produksi Indonesia ya. Kalau di luar jenis ini harus pakai serum bisa ular yang lain ya. Kalau dari produk Australia ada yang khusus untuk 5 jenis ular ya. Tapi yang beredar di Indonesia cuma 3 jenis ular itu aja. Nah, pertolongan pertama tentunya kita lakukan initial assessment tadi, airway breathing circulation, aman, tenangkan korban, kirim ke rumah sakit. Selanjutnya adalah urusan rumah sakit untuk melakukan penanganannya. Kemudian berikutnya binatang berbahaya lainnya, kalau kita nyelamnya dekat seputar area sungai, dekat muara sungai, tentunya kemungkinan buaya. Mungkin kalau penyelam-penyelam yang bekerja di lepas pantai di dekat Sungai Mahakam itu banyak buaya ya. Nah, ini termasuk dangerous marine animal juga. Luka tentunya kalau ada buaya sebaiknya kita menghindar ya. Jarang yang bisa lolos dari gigitan buaya ya. Seandainya terjadi gigitan, ada luka, tentunya pertama kali seperti tadi ya, kita awasi airway breathing circulation-nya aman, lakukan penghentian perdarahan, kirim ke rumah sakit, itu aja. Ya. Selain itu ada satu jenis belut laut yang cukup membahayakan juga, mengganggu ya, walaupun tidak berbisa, yaitu jenis more. More kalau orang-orang awam bilangnya adalah kerondong, ya, itu sama more. Gigitannya tidak berbisa, tetapi membuat luka cukup luas ya. Tindakan pertama kita nggak usah repot-repot, yaitu membersihkan luka, hentikan perdarahan, kemudian berikan antiinfeksi ataupun antiseptik. Ya. Kalau perlu kita berikan antiinflamasi untuk anti radangnya. Kemudian yang berikutnya juga untuk pasien yang mengalami sengatan dari bulu babi, umumnya kita lakukan pengobatan pemberian amonia lokal ya di daerah yang terkena tusukan bulu babi, karena bulu babinya itu rapuh, tidak bisa kita cabut ataupun kita tarik ke atas, tidak bisa. Jadi cukup dioleskan amonia di daerah luka yang kena bulu babi. Kemudian setelah beberapa menit terlihat mulai lunak, baru kita lakukan pengetokan ya. Diketuk-ketuk aja, ketuk-ketuk, bulu babinya hancur, lunak, udah nggak sakit lagi, tidak akan bengkak ya. Cukup pengobatannya cukup itu aja, karena bulu babi tidak ada racunnya ya, tidak racun. Itu adalah penanganan untuk akibat sengatan bulu babi atau sea urchin. Pertolongannya cukup sederhana. Tetapi tetap kembali, apapun kejadiannya, kalau keadaan emergency, lakukan penilaian airway breathing circulation.